Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi di mata kuliah aplikasi komputer. Nah, kalau teman-teman kalian sudah mengerjakan halaman Figma yang sudah kalian buat ini, tampilannya akan seperti ini. Nah, tugas kita kali ini adalah kita membuat konten sosial media menggunakan Figma file. Jadi silahkan teman-teman klik tombol yang di sini. Kalau sudah klik, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Namun, kalau teman-teman masih merupakan halaman kosong, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat frame-nya dulu. Kita klik tombol frame, terus kita sebelah kanan kita lihat, maka kita melihat poin sosial media. Kita sudah ada template ukuran feed Instagramnya ya, Instagram post. Kita klik, kita pilih, maka kita akan punya satu frame kosong berisi tentang yang kosong ya, dengan ukuran Instagram post. Kita kali ini tugas kuliah. Oke. Jadi kita sudah punya frame bernama tugas kuliah. Berikutnya, teman-teman harus menyediakan satu image background dan satu image profile. Ya, dua image ini bagaimana cara memasukkannya ke dalam Figma ini? Seperti pertemuan sebelumnya, kalau teman-teman belum paham, caranya adalah kita bisa copy langsung dari Google, kita paste di halaman Figma ini. Sebagai contoh, misalnya kita buka Figma ya, gambar gedung misalnya, kita buka ya, kita sudah punya gambar gedung seperti ini. Teman-teman semuanya, kita klik salah satu, kita pilih gambar yang sesuai dengan tema yang akan kalian buat, klik kanan, kita copy image, copy aja ya, copy ini, terus kita masuk ke halaman Figma-nya, terus tekan tombol Ctrl V. Jadi kalau dipaste seperti ini dia tidak mau, maka kita tekan Ctrl V, Ctrl V. Nah, kita sudah punya satu image background. Kita coba lagi, kita cari gambar profile, gambar profile pria misalnya. Atau teman-teman sudah punya gambar foto sendiri yang sudah teman-teman siapkan. Dalam kasus ini saya contoh ini mengulangi kegiatan yang sama ya, klik kanan, copy image, terus kita masuk ke halaman ini, kita Ctrl V ya. Jadi kita sudah punya dua gambar yang rencananya. Satu gambar ini akan saya jadikan background dan satu gambar ini kita akan jadikan profile. Apa yang akan kita buat? Insya Allah kali ini kita akan membuat feed Instagram seperti ini. Oke. Nah, setelah kita buat, apa yang harus kita buat pertama? Yaitu kita coba memberikan warna terhadap warna terhadap background ini ya, pada framenya ini. Jadi caranya memberi warna framenya adalah klik framenya, terus kita cari fill ini. Oke, kita cari warna biru saja, kita coba, terus kita beri efek gradasi. Jadi ini gradasi, kalau teman-teman lihat, nah gradient ini adalah gradasi. Kita klik gradient ini, maka akan muncul dua gradient, biru dan biru, tapi yang birunya ini satunya adalah dia transparan. Kali ini saya ingin membuat ini tidak transparan, cuman biru yang lebih tua dan opacity. Jadi ini untuk mengatur transparansi ya, jadi mau transparan atau tidak, mengaturnya menggunakan ini. Saya tulis di sini 100%. Nah, jadi gambar yang akan kalian dapatkan adalah image-nya seperti ini warnanya ya. Jadi ulangi, fill warna, pilih warnanya, terus kita pilih gradient. Sudah.
saya sudah mempunyai satu frame yang berwarna gradasi biru. Oke, berikutnya kita akan membuat kolom kotak ini dulu teman-teman ya. Bagaimana caranya membuat? Silahkan buat saja teman-teman menggunakan rectangle tool ya. Ini ada rectangle, buat aja kotak, ukurannya bebas, cuman kalau bisa memanjang agar seragam, maka kita bisa tentukan ukurannya 740 dan 270. Oke, kita letakkan di tengah boleh atau agak menjorok boleh. Jadi garis merah ini akan muncul apabila objek ini tepat berada di tengah. Jadi kalau seperti ini ya, ini center secara vertikal, kalau kita turunkan center secara vertikal dan horizon. Nah, kali ini kita buat aja agak menjorok ke atas seperti ini ya. Terus kemudian apa lagi yang akan kita lakukan? Warna ini boleh putih, boleh abu-abu ya, silahkan sesuai dengan kreativitas teman-teman semuanya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan buat ini menjadi warna putih ya, akan jadi warna putih. Oke, saya sudah punya warna putih. Kemudian ujungnya saya tidak mau yang runcing seperti ini, maka saya coba bengkokkan menggunakan ini corner radiusnya mau berapa, saya coba di sini saya lengkung ya. Saya radiusnya kita tulis saja di situ 15 biar pas angkanya. Oke, sudutnya sudah lengkung. Maka kalau kita melihat contoh ini, apalagi yang harus kita lakukan dalam kotaknya, kita melihat ada bayangan di belakang kotak ini ya teman-teman. Maka kita berikan efek bayangan terhadap kotak. Oke, kita berikan bayangan efek pada kotak. Caranya adalah kita klik kotaknya, terus kemudian di efek ini kita pilih drop shadow. Oke, kalau sudah klik drop shadow, maka kita bisa atur parameternya, blurnya mau blur sekali dan jaraknya. Oke, kalau ini teman-teman bisa melihat mau sebelah kiri atau kanan. Jadi kalau min itu ke kiri, kalau jumlahnya tidak min maka itu ke kanan ya. Jadi misalnya kalau saya mau tulis saja agak ke kanan ya, terus ini saya agak turun, jadi kurang lebih segini. Dan level blurnya bisa teman-teman atur, jadi semakin besar angkanya dia akan semakin blur. Silahkan ya, Pak, seberapa pantas sih yang cocok untuk blur ya? Ini tergantung selera kalian. Tapi kalau teorinya cahaya, kalau garisnya tegas seperti ini biasa cahayanya kuat, cahaya yang kayak senter dan cahaya siang hari. Namun kalau blur biasanya cahaya-cahaya di pagi hari atau sore hari, biasanya cenderung lebih blur warnanya. Nah, kali ini saya coba blurnya saya setting 20, 30 ya, biar pas angkanya. Oke, kalau sudah kita tutup. Nah, kita sudah punya gambar seperti ini. Apalagi yang akan kita lakukan untuk selanjutnya? Kita lihat contohnya dulu teman-teman. Kalau di contoh kita melihat ada teks seperti ini ya, ada profil dan nama seperti ini ya. Kita coba dulu buat lingkaran untuk profil. Oke, dan nama seperti ini. Oke, kita buat di sini teman-teman ya. Kita buat satu lingkaran kecil di sini. Jadi kalau teman-teman bingung lokasinya, ini kecil nanti di pojok di sini. Nah, kalau cara membuat lingkarannya kita pakai ellipse tool, kita drag saja. Nah, kalau teman-teman tidak memegang tombol shift di keyboard komputer teman-teman, maka gambar ini akan tidak proporsional ya, artinya ukuran panjang dan lebarnya tidak sama. Tapi kalau teman-teman pencet tombol klik shift ini, maka dia akan otomatis ukurannya akan pasti sama 7x7 ataupun
bisa 80 kali 80. Nah, kali ini kita buat 80 kali 80. Nah, warna ini nanti saja kita atur. Kemudian kita mencoba memasukkan gambar profil yang sudah kita copy tadi ya dari Google ini ke dalam, kita masukkan ke dalam kotak ini. Apa yang harus kita lakukan adalah kita coba memasukkan gambar ini ke dalam frame ini dulu. Oke. Nah, kita sesuaikan kurang lebih nanti gambarnya di situ. Gitu ya, di tengah-tengah. Nah, perhatikan di kolom sebelah kiri, teman-teman. Di sini elipsnya itu posisinya ada di bawah gambar ya. Ini gambarnya, ini elipsnya. Kalau kita drag elipsnya di atasnya, maka akan kelihatan seperti ini. Nah, untuk bisa memasukkan gambar ini ke dalam elips ini, maka posisi elips harus berada di bawah gambar. Oke. Nah, kalau kita lihat ini sudah pas, ada garis bantunya ya. Kurang lebih fotonya ini sudah pas lah. Kalau kita klik. Nah, kita sudah kelihatan pas ini. Oke ya. Nah, untuk bisa memasukkan gambar ini ke dalam lingkaran ini adalah kita seleksi kedua image ini dengan menekan tombol shift, terus klik elipsnya. Jadi terseleksi dua-duanya. Kalau teman-teman tidak mengklik tombol shift, maka dia tidak bisa terseleksi dua-duanya. Maka silahkan tekan tombol shift, klik dua gambar ini, kemudian klik kanan di halaman foto ini, pilih use mask, klik. Nah, maka gambar yang tadi sudah masuk ke dalam lingkarannya. Gambar yang tadi sudah masuk ke dalam lingkarannya. Oke. Kalau sudah berhasil, maka teman-teman bisa membuat variasi lainnya. Tambahkan satu outline baru di luar sini. Itu boleh. Teman-teman bisa menggunakan satu Here's what I found. Jadi teman-teman bisa membuat lingkaran baru. Ya, kalau tadi ukurannya 80 kali 80, sekarang kita buat 85 ya. Kita coba 85 dan 85. Nah, terus kok kecil 85. Nah, sudah. Kita buat stroke-nya warnanya abu-abu juga, atau misalnya warna yang lain yang teman-teman sukai. Kemudian fill-nya kita matikan matanya, maka kita sudah punya lingkaran yang punya outline tapi tidak punya fill. Jadi teman-teman bisa meletakkannya di tengah-tengah gambar ini. Nah, silakan teman-teman kalau mau meletakkan di tengah di sini bisa teman-teman drag saja seperti biasa. Ya, disesuaikan. Kalau ada garis bantu seperti ini artinya ini sudah lurus gitu ya. Loh, kok aneh ya, tidak lurus ya. Atau menggunakan alat bantu namanya alignment ini ya di sini. Jadi silahkan seleksi lingkaran yang ada outline-nya dan lingkaran yang gambar ini kita seleksi bersama, terus kita klik alignment yang di tengah. Sorry, kenapa dia hilang ya? Sepertinya gambar ini tidak presisi bulat ya. Oh, gambarnya memang tidak bulat 100%. Ini yang ini aneh ini. Oke, kita atur secara manual saja ya, agar bisa pas. Oke, 84 dan 84. Jadi jaraknya ada 1 pixel di sini. Jadi 1 pixel adalah 1 kotak ini ya, teman-teman ya. Ini adalah 1 pixel. Oke, kita sudah buat halaman profilnya, gambar profilnya. Agar gambar dan outline-nya tidak terpisah, teman-teman bisa menyatukan jadi satu dengan cara di grup ya. Caranya grup adalah klik lingkaran outline ini dan use mask ini, terus di grup. Grup itu di mana ya? Di
pakai shortcut, atau shortcutnya adalah CTRL-G. Nah, kita sudah jadi grup di sini ya. Kalau di dalam grup ini, grupnya ada outline-nya, ada gambar profilnya. Jadi kalau sudah di grup ini, gambar ellipse-nya tidak akan terpisah. Ya, outline dan ininya tidak akan terpisah. Oke, kita kembalikan di posisi awal. Oke, kalau sudah, kita sudah membuat halaman profil seperti ini. Maka yang selanjutnya akan kita lakukan adalah membuat teks nama ini ya. Tulislah di sini nama ya, dan di sini di nama panggilan. Misalnya namanya ini, di bawah adalah nama panggilan teman-teman semuanya. Oke, caranya bagaimana membuat teks ini? Kita pakai tombol teks ini, kita klik, tulis di situ namanya. Raden Fani Binti Adi. Oke. Terus jenis hurufnya saya mau ganti yang versi tebal, jadi untuk mengganti jenis hurufnya di sebelah kanan ini adalah jenis hurufnya, kalau ini jenis keluarganya. Saya keluarganya mau ganti yang agak bold saja, fontnya tidak saya ganti. Oke, ini kok saya agak aneh ya teksnya, saya mau coba kerningnya saya bentar. Oh ini dia, ini kerningnya saya atur agak rengkat, agak dekat saja. Kerning itu jarak antar huruf ya teman-teman. Oke, berikutnya sama, kita gunakan teks ini lagi, tool teks ini, untuk klik di bawahnya. Kita tulis di sini nama panggilan, di depannya pakai add. Panggilan saya misalnya, nama akun boleh Fani Ardi misalnya. Oke, kalau sudah, saya taruh di bawahnya. Nah, karena kreativitas kalian ya, terserah ya. Kalau kali ini saya ingin mengganti warna ini tidak hitam, tapi cenderung abu-abu. Jadi biar mirip kayak di aplikasi X, mantan Twitter. Nah, jadi saya sudah punya seperti ini. Tinggal saya buat konten dari tweetnya. Kita bikin quote, silahkan tulis di bawah sini adalah quote teman-teman semuanya. Silahkan bebas, tergantung kreativitas masing-masing. Di sini saya membuat quote makan gak makan asal kumpul. Kali ini kita tulis baru quote baru di sini ya. Kalau mau lulus, pinjam dulu 100. Nah, saya buat di sini. Ukurannya bagaimana Pak? Kita ukurannya perbesar. Cara membesar teksnya, ukurannya ini di sini ya angkanya teman-teman. Jadi silakan diganti ukurannya menjadi 35. Enter. Nah, ini teksnya saya mau, nah segini deh. Mantap. Oke, kalau sudah, saya tinggal buat hashtagnya baru di sini. Saya ini kok nggak enak ya, saya ganti yang regular aja. Nah, oke, kalau mau lulus pinjam dulu 100. Nah, terus saya buat teks lagi di bawah sini, isinya tentang hashtag ya. Ukurannya kita perkecil lagi, jadi 12 saja. Ini nggak terlalu besar. Ini boleh hashtag Fani Ardi. Copy lagi boleh, Ctrl C Ctrl V, nanti tinggal digeser saja. Ya, di sini ada tugas kuliah. Ya, Ctrl C Ctrl V lagi, tinggal digeser lagi. Di sini tulis program studinya, olahraga. Oke, kalau sudah cukup. Kalau memang mau perlu,
silakan tulis sampai panjang sampai di sini. Oke, kalau sudah selesai, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah membuat mengisi background di bawah ini ya. Kalau di sini kita lihat teman-teman, ada background ya, ada background, ada teks ini, ada teks lagi di sini, teks lagi di sini, ada titik 2 di atas nih. Maka kita coba buat dulu backgroundnya. Backgroundnya kita menggunakan gambar yang sudah kita copy tadi di Google ya. Ini gambar yang sudah saya copy, kita masukkan ke dalam frame ini. Nah, cara ngecropnya tidak perlu teman-teman crop, karena begitu di drag dia akan ngecrop secara otomatis, ukurannya menyesuaikan. Nah, kalau sudah masuk, loh Pak, kok fotonya menutupi semuanya ini Pak di atas. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, kenapa menutupi? Karena posisi gambarnya itu ada di paling atas. Maka kita drag gambar ini menjadi paling bawah. Oke? Maka sudah kelihatan ya objek yang kita buat sebelumnya, dan gambar ini sudah kelihatan. Kreativitas, kembali ke kreativitas teman-teman. Silakan kalau memang tidak suka di blur ya tidak usah di blur, boleh di transparansi. Ya, diklik image-nya, terus image di sini ada keterangan fill ini, ada angka persen di sini. Ini diturunkan saja misalnya menjadi 40%. Nah, gambarnya menjadi transparan seperti ini. Oke. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat menjadi blur, silahkan saja dibuat juga image-nya menjadi blur. Misalnya kita klik ya image, ini tugas kuliah 2 ya. Ini deh ya, ini terus kita kasih efek blur di sini, layer blur, terus kemudian kita atur blurnya. Nah, bisa seperti ini ya. Dari 2 ini silakan teman-teman pilih mana yang teman-teman sukai efeknya. Oke. Nah, kemudian apalagi yang harus dilakukan? Kita akan membuat teks ini ya teman-teman, teks yang transparan, outline saja, dan berada menjadi ornamen di dalam gambar ini. Kita coba di sini kita buat teksnya adalah tugas kuliah, atau terserah teman-teman ya. Saya tulis ini tugas kuliah hari Jumat misalnya. Oke, Pak, kok nggak kelihatan ya teksnya? Kita atur aja, masukkan saja. Maka kita sudah masuk, sudah kelihatan. Terus kemudian kita pilih font-font yang sangat tebal. Kalau ini sudah ekstra paling bold aja, belum terlalu tebal, maka kita ganti fontnya. Kita ganti font-font yang memang karakteristiknya memang tebal sekali. Misalnya kita cari di situ yang terinstall saja ya di komputernya teman-teman. Jadi tidak harus sama dengan komputer saya, karena komputer saya sudah saya install. Nah, nggak terlalu ya. Coba Arial Black. Kita cari yang versinya black ini. Ini tebal-tebal sekali. Kalau sudah seperti ini ya fontnya ya, kita pilih stroke, terus kita pilih warna putih. Nah, kita jadi sudah ada garis warna putih, terus ukurannya kita perbesar jadi 3 misalnya. Kita ganti ukuran 3, enter. Sudah tebal, dan fill-nya ini kita hapus ya, supaya jadi transparan dan outline-nya tidak transparan. Kemudian kita putar saja. Nah, kalau kita tidak pegang tombol kontrol, maka putaran ini tidak mengunci ke derajat tertentu. Jadi untuk 90 derajat ya tinggal teman-teman tulis saja di sini min 90 derajat.
maka sudah ada, tinggal ditaruh di sini. Oke, satu kita taruh di sini, terus di copy, Ctrl C Ctrl V, kita putar lagi, kita taruh di sini. Nah, saya kepingin rata kanan. Oke, anggap saja seperti ini. Nah, kita sudah punya dua feed Instagram yang seperti ini ya teman-teman. Nah, yang terakhir kita membuat titik 2 di atas ini, ikon ini, dan judul ini, tugas kuliah hari Jumat. Nah, ini kok kayaknya mengganggu sekali ya. Saya ingin mengurangi intensitas transparansinya jadi 50% aja. Oke, biar nggak terlalu mencolok banget. Oke, ntar kita sudah punya. Terus kita bikin titik 2 dulu. Kita pakai teks lagi, tulis, kita ketik titik 2 di atas. Nah, kita sudah punya titik 2 di atas. Kemudian kita perbesar ya ukurannya. Saya tulis aja lah 150. Nah, kalau kurang besar ya 250. Nah, kayaknya cukup. Terus kemudian kita berikan efek drop shadow ya. Drop shadow-nya juga kalian atur sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing. Nah, kok rasa kurang besar ya, 400 deh. Nah, mantap sudah. Kalau sudah, kita ulangi lagi membuat judul tugasnya kali ini. Ukurannya besar sekali, saya ganti 70 aja. Oke, kita tulis di sini tugas kuliah, tugas kuliah aja deh judulnya. Oke, nah kurang kecil, kita ganti jadi 50. Oke, nah efek yang akan kita buat adalah efek seperti ini ya teman-teman. Berarti kita membuat dua teks yang sama, yang satu tidak ada outline-nya, yang satunya ada outline-nya tapi tidak ada fill-nya. Jadi kalau kita membuat teks yang ini, maka yang satu ada fill-nya, yang satu tidak ada fill-nya tapi ada outline-nya. Jadi diseleksi dulu, kita pilih warna putih. Kalau sudah, terus kita copy paste ya. Jadi kita kelihatan di sini sudah ada dua. Terus yang satu geser ke sebelah kanan ini. Terus fill-nya dimatikan saja. Stroke-nya diganti warna putih. Oke. Atau warna yang sama dengan font-nya. Nah, maka sudah selesai. Ya. Kalau sudah selesai, silakan teman-teman klik ini, nama frame-nya, kemudian klik export dalam format JPEG. Kita pilih 2 kali saja kualitasnya, kemudian diekspor. Nah, kalau sudah diekspor, silakan kirimkan file JPEG ini ke dalam grup kelas, tulis nama dan NIM. Saya tunggu tugas ini paling lambat hari Sabtu ya. Paling lambat hari Sabtu jam 12 siang. Oke. Saya rasa dari ini saja. Silahkan teman-teman mengerjakan tugas ini sebaik mungkin, sebagus mungkin. Kemungkinan tugas ini akan menjadi tugas tengah semester. Saya rasa itu saja tutorial pembuatan feed Instagram dari saya menggunakan Figma. Jangan lupa mengerjakan tugas. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.